Politisi PDI Perjuangan sudah ada Chiko Hakim, juga ada politisi dari Nasdem Ahmad Lukman Jupiter dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat petang, Waalaikumsalam. Halo Selamat sore. Oke, saya langsung ke Mas Chiko. Mas Chiko, kalau tadi katanya Pak Hasto begitu, terbuka komunikasi saat ini dijalin dengan PKB dengan menugaskan Pak Basarah, begitu, Ahmad Basarah. Benarkah demikian? Itu betul sekali. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, menugaskan Pak Ahmad Basarah untuk berkomunikasi dengan Gus Imin terkait dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini. Ada beberapa pilkada yang telah disampaikan dari Mas Hasto, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, dan juga DKI Jakarta. Jadi memang PKB adalah salah satu partai yang kita terus intens menjalin komunikasi, tetapi kami tidak menutup jalur komunikasi dengan partai manapun di pilkada manapun. Jadi kerjasama di daerah khusus Jakarta ke depannya ini tentu akan sangat mungkin bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, entah itu dalam bentuk mengusung calon dari internal kami sebagai calon gubernur atau bergabung dengan kerjasama politik atau koalisi politik yang sudah ada. Kita lihat aja nanti. Mas Chiko, tapi komunikasi kan memang dibuka dengan partai politik, tidak hanya dengan PKB begitu ya. Tapi yang kemudian menarik adalah dengan PKB begitu. Nah, arahnya kemana? Sudah mengerucutkah dengan nama Basuki Cahayapurnama dengan PKB Cawagupnya atau bagaimana? Atau masih nego-nego nih sebenarnya? Kami di internal juga belum memutuskan secara definitif apakah Pak Ahok yang akan kami usung dari internal sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon gubernur. Sejujur saja sampai hari ini masih ada beberapa nama lain yang menjadi pertimbangan kami, seperti Pak Jarod, Pak Bu Risma, bahkan juga Pak Andika, dan ada nama Mas Pramono Anung. Nah, ini yang pertama. Tetapi kalau kita melihat hasil survei Litbang Kompas maupun indikator politik yang baru saja dirilis, tentu akan sangat amat disayangkan kalau sampai yang nomor 2 atau Pak Ahok ini juga tidak bertarung, karena sepertinya juga akan sangat kompetitif kalau bertarung di pilkada Jakarta. Tapi kita lihat saja nanti, karena ini kan banyak variabel yang menjadi pertimbangan. Jadi nama Ahok sayang ya kalau tidak bertarung di Jakarta ya, kalau melihat popularitasnya ini di nomor 2 ya. Saya rasa bukan cuma saya yang akan mengatakan begitu. Secara umum pastinya orang akan melihat sayang banget kalau surveinya nomor 2 kemudian nggak maju. Tetapi kembali lagi kan pertimbangannya bukan hanya hasil survei, tapi juga kemenangan di putaran kedua, misalnya ada poros ketiga dan masuk ke putaran kedua. Saya ke Bung Hanta. Bung Hanta, ini gimana? Benarkah ada peluang poros ketiga ini akan muncul di pilkada Jakarta? Makin jelaskah itu? Ya, Disti, untuk melihat peta elektoral di pilkada ataupun di pilpres sekalipun, itu ada 2 variabel faktor yang sangat menentukan. Satu, kita harus melihat faktor elektabilitas, yang kedua ada boarding pass. Nah, kalau bicara elektabilitas, kekuatan elektoral, realitasnya di survei, di Kompas, di indikator, termasuk di Poltreking, kami melakukan survei, itu menunjukkan memang ada 3 kandidat yang terkuat. Satu, Anies Baswedan, yang ya, itu wajar karena beliau tanda petik ada incumbent. Posisi incumbency ini tentu menguntungkan posisi Anies Baswedan. Ditambah saling sebagai petahana, kita tahu juga penantangnya belum jelas. Nah, yang kedua, memang ada nama yang muncul dari nama elektabilitas per hari ini, yaitu Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan ketiga ada Pak Ridwan Kamil. Nah, kalau Pak Anies Baswedan maju, maka saya memprediksi kemungkinan peluang terbesarnya adalah tidak jauh dari 3 nama ini kalau 3 poros. Kalau 2 poros nanti bisa dilihat di antara Anies melawan Pak Ahok atau Pak Anies melawan Pak Ridwan Kamil. Tapi bisa jadi petanya berubah. Kalau ternyata misalnya Pak Anies Baswedan tidak jadi maju, maka itu kemungkinan akan muncul nama-nama baru. Tapi seberapa besar peluang nama Anies Baswedan ini tidak akan maju di pilkada Jakarta? Ada potensi, Adisti. Nanti saya kira itu. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan itu dari sisi boarding pass. Per hari ini kita lihat memang Anies Baswedan sudah mengantongi paling tidak dari 2 partai, PKS dan Partai Nasdem. Kemudian
partai dari koalisi Indonesia Maju, Kim berpotensi mengusung Ridwan Kamil karena elektabilitasnya tertinggi kalau kita perhatikan. Dan yang ketiga, dari tadi Mas Iko juga katakan kemungkinan juga ada PD Perjuangan dan PKB misalnya kebelakangan sedang berkomunikasi mengusung Pak Ahok. Tetapi tiga poros ini ya Disti masih cair, memiliki tingkat kerentanan atau belum bulat, kerentanan untuk tidak jadi juga tinggi. Satu, misalnya si Pak Anies, itu kan mungkin dinamika antara PKS dan Nasdem. Kalau ternyata PKS jadi bergabung dalam pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang baru, apakah mungkin ada perubahan dinamika itu? Kemudian Kim kita tahu masih terbelah antara terutama partai terkuat di dalam Kim itu Gerindra dan Partai Golkar. Partai Golkar lebih condong menginginkan Ridwan Kamil kadernya berada tetap Baik, menarik sekali Bung Hanta. Di Jakarta diinginkan oleh Gerindra. Sementara sementara Pak Ahok juga belum jelas karena PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Artinya baru komunikasi dengan PKB. Jadi per hari ini petanya Anies terkuat. Memang, tetapi bukan berarti Anies tidak bisa dikalahkan. Anies masih mungkin dan bisa dikalahkan. Dinamikanya masih dinamis di 4 bulan ke depan itu. Oke, menarik sekali. Kalau misalkan PKS ini jadi benar-benar masuk ke Koalisi Indonesia Maju, bisa saja kemudian nama Anies Baswedan ini kemudian tidak dimajukan oleh PKS. Tanggapan dari Nasdem sendiri bagaimana? Mas Jupiter? Ya. Mas Jupiter, mendengar suara? Ya. Gimana? Maaf, tadi putus-putus suaranya. Oke, kalau misalkan PKS ini masuk ke Koalisi Indonesia Maju, ada peluang nama Anies Baswedan ini tidak maju di Pilkada Jakarta. Tanggapan atau respon Nasdem? Ya, kemarin saya ingin menyampaikan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menyampaikan dengan satu syarat. Kami mendukung Anies Baswedan dengan tidak meminta wakil dari Nasdem. Itu tujuannya adalah kami memberi ruang sehingga Pak Anies ke depannya itu bisa menjalin komunikasi dengan partai politik, termasuk dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, dengan Partai PKB, maupun partai-partai lainnya. Kami membuka ruang seluas-luasnya sehingga Pak Anies ini bisa menjalin komunikasi untuk membangun kota Jakarta ini secara bersama-sama. Karena tidak mungkin kota global ini dibangun hanya dengan sendirian, dan kita ingin melibatkan semua pihak untuk tujuan bersama-sama untuk memajukan kota global ini. Dan kita tahu bahwa tapi begini Mas Jupiter, kalau misalkan PKS ini benar-benar akan tergoda oleh Koalisi Indonesia Maju dan masuk ke dalam pusaran Koalisi Indonesia Maju, bagaimana nasibnya Anies bersama dengan Nasdem? Ya, saya kira nggak ada masalah ya, karena kami meyakini bahwa pertama, Pak Anies ini pernah memimpin di Jakarta dengan prestasi yang baik, dan saya yakin akan banyak beberapa partai politik juga yang sudah mulai melakukan komunikasi dengan Pak Anies. Jadi kami tidak khawatir ketika nanti memang seandainya PKS membentuk poros baru, saya kira itu menjadi satu peluang juga. Satu peluang dalam arti kita mengadu gagasan, ada sparring partner. Nah, kesempurnaan itu ketika semakin banyak gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat Jakarta tentu akan semakin baik. Nah, sehingga kemajuan Jakarta ini bisa kita ciptakan dengan yang lebih baik gitu. Oke, tapi begini, rekan Anda di partai politik, di Partai Nasdem ini meyakini bahwa tidak akan ada poros ketiga dalam Pilkada Jakarta. Mengapa demikian? Jangan dijawab dulu Mas Jupiter, tetaplah bersama kami di Kompas Petang usai jeda. Kompas Petang, saudara, melanjutkan perbincangan saya soal Pilkada Jakarta. Saya langsung ke Mas Jupiter. Mas Jupiter, tadi kan di paket sebelumnya Bung Sahroni mengatakan yakin betul kalau memang tidak ada poros ketiga dalam Pilkada Jakarta. Kenapa begitu? Ya, saya kira untuk poros ketiga ini sepertinya agak sulit ya, karena untuk kontestasi di Jakarta ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta ini kan majemuk. Yang pertama bukan hanya pemilih Islamis, kedua ada pemilih nasionalis, kemudian yang ketiga ada pemilih intelektual. Artinya dalam semua partai politik itu pasti akan berhitung, tidak akan sembarangan untuk mengusulkan nama yang dianggap berpotensi kemungkinan kalah. Oleh karena itu agak mungkin kemungkinan kecil jika ada poros ketiga, tapi bisa saja itu terjadi. Namun sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa semua partai pasti akan punya pendapat sendiri, mereka akan berhitung sehingga lawan yang dilakukan ketika kontestasi pilkada ini mereka harus
punya kemungkinan besar untuk menang. Oke, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebenarnya sudah terbaca belum sih secara eksplisit begitu? Kalau misalkan tadi kan kalau dari indikator kalau head to head Anies Ahok itu udah jelas begitu kan? Atau kemudian ada RK nama di sana. Sudah terbaca belum sih sebenarnya kalau misalkan head to head ini bisa terjadi Anies Ahok? Nanti mungkin dinamis menurut saya. Memang bisa 3 ya, seperti saya katakan tadi, berbagai macam catatannya. Tetapi mungkin juga ini akan menjadi 2. Kalau 3 kita bicara PDIP ya, PDIP pasti memperhatikan kalau ingin lolos di putaran kedua, nama seperti Pak Ahok yang dipertimbangkan karena memiliki kemampuan kompetisi lebih kuat untuk masuk putaran kedua. Tetapi kalau dimasuk putaran kedua, figur Pak Ahok tidak lebih baik daripada figur baru untuk bertarung di putaran kedua. Dan ada dilema itu yang diukur oleh PD Perjuangan. Percuma ada figur baru bisa bertarung di putaran kedua, tapi tidak lolos di putaran pertama. Nah itu harus diukur. Kalau kita bicara 3 poros. Nah tetapi 2 poros sedistis sangat mungkin. Di mana petanya ada 2 kemungkinan. 1, Anies akan berhadapan dengan PD Perjuangan. Figurnya bisa Pak Ahok atau nama lain. Artinya, Kim, Koalisi Indonesia Maju akan mendukung Anies Baswedan. Wakilnya mungkin Pak Kaisang atau siapa tidak tahu, ternyata terjadi komunikasi. Atau yang kedua, Anies Baswedan akan berhadapan dengan Kim. Sehingga PDIP akan kemana? Kimnya dengan siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. PDIP-nya akan kemana? Apakah memang PDIP punya nama Ahok ataukah kemudian? Kalau itu petanya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, PDIP ini akan kemana? Apakah akan tetap melangsungkan nama Ahok ataukah kemudian justru melirik nama Anies Baswedan karena realistisnya supaya menang? Mas Hanta? Ya, menurut saya tadi hitungannya kalau Jakarta ini ujungnya Adisti akan head to head kan ujungnya. Nah kalau ternyata akhirnya head to head, kemungkinan itu akan mempengaruhi sikap PD Perjuangan. Saya kasih data Mas Anies dulu sebagai incumbent. Ada 3 faktor ya untuk melihat angka incumbent. 1, angka incumbent itu angka psikologisnya kalau menang bertarung harus di atas 60 bahkan di atas 70. Satu itu. Yang kedua, tren dari seorang incumbent petahana itu relatif lebih mudah turun Adisti ketimbang naik. Itu harus jadi catatan. Dan yang ketiga, isu-isu yang menyertai Jakarta itu sangat dinamis. Kita jangan lupa, di 2017 yang lalu, Anies itu di nomor 3 di Februari pilkadanya. Tapi baru merangsek berubah pada bulan Desember, 2 bulan sebelumnya, Anies menjadi nomor 1. Artinya apa? Sangat mungkin ada dinamika. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ajak seperti sekarang ini. Karena itu, petanya Anies kuat per hari ini. Tapi apakah Anies pasti menang? Belum tentu. Potensi menangnya 60%, tapi menyimpan potensi kalah 40%. Jadi siapapun bertarung di Jakarta, mau 2 atau 3 poros, ujungnya kan harus 2 putaran kalau ternyata 3 poros. Yang menang pasti, dugaan saya berdasarkan data, ini tipis. Perolehannya 50-55% pergeserannya. Nah, ini bergantung pada dinamika yang saya katakan tadi. Sangat cair di Jakarta ini. Masih sangat cair. Berhadapan dengan Prabowo Jokowi, tapi sebaliknya Anies juga bisa bersama Prabowo Jokowi. Sebaliknya juga, Anies bisa jadi bersama PD Perjuangan. Jadi Jakarta ini sangat dinamis. Jadi keliru juga mengatakan bahwa yang tahu para dewa-dewa, jangan-jangan para dewa-dewa politik itu juga masih meraba-raba petanya. Melihat perkembangan, membaca pergerakan dan lain sebagainya. Masih dinamis sekali begitu ya. Kalau misalkan dikatakan bahkan ada tren incumbent atau petahana ini juga bisa ada trennya menurun begitu ya. Dinamikanya masih sangat cair. Nah, Mas lebih Ciko, mudah menurun ketimbang naik. Mas Ciko, terakhir Mas Ciko, singkat saja, kenapa sih PDI Perjuangan tampaknya masih belum belum all out begitu untuk menyandingkan nama Anies dan juga Ahok gitu untuk head to head, ataukah memang melihat takut kalah lagi ketika melawan Anies kalau menyandingkan nama Ahok, Mas Ciko? Sebenarnya kita lebih takut salah ya daripada takut kalah. Tapi pada prinsipnya tentu kalau kita maju dalam kontestasi pilkada atau kontestasi apapun, tentunya kita ingin menang. Dan itu juga kita pertimbangkan matang-matang, kita cermati masak-masak, dan kita betul-betul mendalami variabel-variabel yang akan kita pertimbangkan untuk mendukung salah satu calon dari internal. Tapi pada prinsipnya kan memang intinya PDI Perjuangan akan mengusung calon, baik itu sebagai cagup, tapi juga ada kemungkinan sebagai cawagup. Jadi sebenarnya dialog dengan Pak Anies pun juga tetap kita jalani. Kita tidak tertutup pintu dialog, apakah nanti juga bekerja sama dengan Pak Anies atau dengan Nasdem misalnya dan lain-lain. Ini tetap terbuka. Jadi sampai hari ini kenapa kalau Adisti nanya ya, Adisti pengennya buru-buru aja sih. Sebenarnya kan masih tanggal 28 Agustus nih pendaftarannya. Dan jujur aja,
Sekarang aja Kim, mesti yang ditanya adalah Kim. Kim ini namanya juga bukan Ridwan Kamil yang beredar, kan semua partai di Kim mengusung Ya, punya jagoannya masing-masing ya. Iya, punya usul nama masing-masing. Sampai sekarang juga belum. Nah, kalau kita bicara Nasdem dan PKS, kita tahu walaupun itu seakan-akan sudah definitif, tapi kan ini sering terjadi juga sampai hari pendaftaran, harinya datang bersama-sama ke KPU, tiba-tiba ada yang nggak datang ya, itu juga bisa terjadi. Nah, kita lihat aja nanti. Tapi pada prinsipnya harus diketahui bahwa yang pasti PDI Perjuangan akan mengusung kader, baik itu sebagai calon gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur. Oke, saya ke Mas Jupiter. Mas Jupiter, ternyata kalau menurut Mas Hanta ini nama Anies Baswedan tidak sepenuhnya belum sepenuhnya aman. Nah, kalau PKS ini memang ke Koalisi Indonesia Maju, bagaimana dengan Nasdem ini? Kawan koalisi mana yang kemudian akan dikomunikasikan terbuka? Ya, sampai hari ini makanya bahwa Pak Anies ini kami memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk menjalin kepada semua partai politik koalisi, calon koalisi partai politik yang dianggap memiliki visi yang sama untuk membangun kota Jakarta ke depan. Nah, tentu ini masih sangat cair dan kami memberikan waktu hingga tanggal 22 Agustus untuk menentukan calon wakil yang akan mendampingi dan akan memperkuat pada saat kontestasi pilkada ini. Nah, tentu Pak Anies ini kan bukan orang yang sempurna juga, makanya dalam hal ini dia akan terus memberikan ruang untuk komunikasi politik ke depan agar untuk memperkuat antar calon partai koalisi ke depan sehingga kesempurnaan itu kita saling melengkapi. Oke, termasuk juga membebaskan ruang gerak nama Anies Baswedan untuk mencari pendampingnya begitu ya untuk Pilgub Jakarta ini. Kalau dari Nasdem, bahkan Nasdem tidak menyodorkan satupun nama dari Nasdem begitu ya, Mas Jupiter. Ya, tentu. Nah, kami tidak ingin membelenggu Pak Anies. Biarkan Pak Anies, kami memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan partai politik yang lain, termasuk dengan Gerindra. Karena partai-partai yang lain, saya meyakini mereka juga punya kelebihan dan kekuatan yang berbeda dengan partai-partai yang lain juga, masing-masing memiliki kelebihan gitu. Mas Hanta, tadi kan kita udah ngomong soal nama Anies Baswedan, Ahok begitu. Nah, bagaimana dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kim yang sampai saat ini juga masih belum kelihatan nih, dan katanya Mas Ciko juga ternyata Kim ini mungkin nggak sih dukung Anies kalau misalkan kita lihat Kim aja punya jagoan masing-masing? Ya, memang di Kim ada persoalan ya, terbelahnya antar Gerindra dan Golkar. Gerindra itu sudah menguat Ridwan Kamil. Golkar menginginkan lebih kebutuhan pada pileg, pemilu legislatif supaya Ridwan Kamil mengawal Jawa Barat. Nah, sementara Gerindra sebaliknya lebih ke Ridwan Kamil. Tapi begini, analisa saya begini. Kalau ternyata Anies Baswedan yang maju sebagai calon gubernur DKI, maka kemungkinan Kim itu menurut saya tidak ada pilihan. Jadi harus ada nama kuat untuk mengimbangi. Per hari ini datanya hanya Ridwan Kamil. Tapi kalau Anies gagal, Adisti, mungkin muncul nama lain yang ke belakang Golkar munculkan nama baru. Petanya baru lagi. Itu kira-kira. Jadi petanya sekarang. Tapi kalau nama baru mungkin nggak sih mengerek secara cepat begitu? Singkat saja. Sulit. Kalau ada Anies Baswedan menurut saya sulit. Kalau Anies maju, kemungkinan nama terkuat Ridwan Kamil. Itu dugaan saya. Jadi lawan Anies itu ada dua kemungkinan. Akan berhadapan dengan Kim, maka PDI Perjuangan akan kemungkinan bersama Anies Baswedan. Mungkin menyodorkan nama wakil. Nah, itu dinamikanya PKS sudah punya wakil juga. Atau Anies Baswedan berhadapan dengan calon PDI Perjuangan. Nah, kemungkinan Kim bergabung bersama Anies Baswedan. Itu kira-kira petanya. Kita lihat faktor 2 tadi, faktor elektabilitas pergerakannya seperti apa. Yang kedua, yang pemilik boarding pass, para veto player partai politik, para elit politik itu akan mengatur partai akan bergerak kemana. Dan jangan lupa, peta pilkada DKI tidak bisa dipisahkan dengan peta di nasional. Jadi PDI Perjuangan bergabung bersama Kim agak kecil kemungkinannya ketimbang PDI Perjuangan bersama Anies Baswedan. Baik, kita akan tunggu bagaimana otak-atiknya, apakah PDI Perjuangan nanti akan merapat kepada Anies Baswedan ataukah memang punya nama baru dan kader internalnya. Terima kasih Mas Ciko telah bergabung bersama kami, Mas Jupiter, Mas Hanta telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat sore. Saudara, informasi penting lainnya juga akan hadir di Kompas Petang. Jadi jangan